Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah. Lupa lah. Siap. Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Sokrates. Sebelum kami menjelaskan tentang Sokrates, ada baiknya kita perkenalan dulu. Yaitu pertama kali yaitu saya atas nama Reza Khalid Yahya dengan nomor 51D1248080. dan saya Purwi Maulidianto dengan NIM A1D1240077. Saya Emma Cecilia Paulo dengan NIM A1D1244079. Saya Ade Surya Muda Putra dengan NIM A1D1240066. Kami akan menjelaskan tentang melanjutkan diskusi kami tentang Sokrates. Kira-kira Sokrates itu apa? sebuah nama, istilah atau apa? Nama orang. Nama orang filsafat. Yo. Bapak filsafat baru. Filsafat dari negara mana? Apa dari bangsa mana? Dari Yunani. Yunani kuno. Yunani kuno. Sokrates itu lahir tahun berapa? Lahir Sebelum 470 Masehi. sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Demi Alpece Athena. Dewa Athena. Ya. Nah, dia ini berpengaruhnya dalam sejarah. Sejarah filsafat barat. Ya. Kira-kira Sokrates ada menuliskan tentang karya-karya apa itu? Ada Ada. banyak. Tentang ilmu-ilmu. Enggak sih. Iya, tidak kan. Dia itu cuman dia tidak menulis karya, tetapi ajarannya banyak diketahui melalui penulisan muridnya. Bukan Muridnya siapa ya? Plato. Plato. Itu nama murid dari Sokrates. Jadi murid Sokrates adalah bernama Plato. Plato. Plato tuh ya. Ia mengubah Plato. Jadi semua ilmu-ilmu yang diucapkan dan disebutkan oleh Sokrates ini ditulis oleh murid-muridnya. Iya, si Plato tuh tadi. Yang murid yang paling terkenal. Tapi Plato ada suku juga dengan karya. Dia ngomong karya. Ada apa itu dengan Plato? Ini Plato. Masuk materi juara. Dan situ belajar. Dasar. Aja kan. Langsung. Sini kami akan menjelaskan tentang Sokrates. Ya. Beberapa ajaran dari Sokrates. Sokrates. Ya. Dimulai dari Ade. Ede. Baiklah, yang pertama Sokrates itu membicarakan tentang etika dan kebajikan. Jadi Sokrates itu membuat gagasan untuk memahami dan mempraktikkan kebajikan-kebajikan. Terus kebajikan ini tuh adalah hal yang penting. Seperti itu mengeksplorasi apa artinya menjalani kehidupan yang baik, terus hakikat keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan banyak kebajikan lainnya. Jelas itu. Dan yang kedua ada exhibition experience, critical thinking and reasoning. Artinya adalah berpikir kritis dan bernalar.
Ada keterampilan kognitif yang penting dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Berikut penjelasannya masing-masing. 1. Ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif untuk membuat keputusan atau penilaian yang rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi argumen, dan menyaring bukti. Ciri-ciri berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi bias, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menilai validasi informasi. Berpikir kritis juga melibatkan refleksi terhadap proses berpikir sendiri. Dan ada juga yang dinamakan bernalar. Bernalar adalah proses berpikir yang logis dan sistematis untuk menyimpulkan informasi atau membuat keputusan berdasarkan data dan bukti. Ini mencakup kemampuan untuk membuat inferensi yang sahih dan mengikuti hubungan sebab akibat. Ciri-ciri bernalar adalah kemampuan untuk membangun argumen yang koheren, mengidentifikasi pola dan hubungan, serta menyusun informasi secara terstruktur untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Secara umum, berpikir kritis dan bernalar sering melengkapi. Berpikir kritis membantu dalam mengevaluasi argumen dan informasi secara mendalam, sedangkan bernalar fokus pada penerapan logika atau struktur dalam proses berpikir. Terima kasih. Keempat, materi pembagian. Keempat itu ada dialog dan debat. Lagi-lagi ini ilmu yang dibagikan, yang dibicarakan oleh Socrates, yaitu tentang masalah dialog dan debat. Socrates mengatakan terlibat dalam dialog dan debat itu sangat penting bagi perkembangan intelektual. Socrates percaya bahwa melalui percakapan atau pertukaran ide, individu itu dapat memantapkan pemahaman mereka, menyempurnakan pemahaman mereka, dan mendekati kebenaran. Kebenaran tentang kehidupan manusia gitu. Kehidupan manusia, kehidupan individu gitu. Untuk mengetahui yang benar terhadap individu masing-masing gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya itu kerendahan hati. Definisi kerendahan hati menurut Socrates adalah sebuah konsep yang berakar dalam filsafat Socrates, tokoh berpengaruh di Yunani kuno. Konsep ini mencakup pengakuan akan keterbatasan diri dan kemauan untuk menerima keadaan tidak tahu. Inti dari kerendahan hati ala Socrates terletak pada pemahaman bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pengakuan akan luasnya ketidaktahuan kita, tidak seperti kesombongan atau kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati ala Socrates mendorong pengejaran pengetahuan sejati melalui kesadaran diri dan kejujuran intelektual. Dengan mengakui batasan pemahaman kita, kita membuka diri terhadap kemungkinan pertumbuhan dan kebijaksanaan sejati. Kerendahan hati ala Socrates mengajak individu untuk mendekati pengetahuan dengan rasa ingin tahu dan kesiapan untuk terlibat dalam refleksi diri yang kritis. Kerendahan hati ini menumbuhkan lingkungan di mana pembelajaran dipandang
sebagai perjalanan yang berkelanjutan dan pencarian kebenaran melampaui keterbatasan ego. Penekanan Sokrates pada kerendahan hati sebagai kebajikan mendasar menggarisbawahi kekuatan transformatif dari merangkul keterbatasan intelektual kita dan mendekati kehidupan dengan pikiran terbuka. Nah, jadi pada hakikatnya ajaran Sokrates tidak hanya tentang memberikan pengetahuan tertentu, tetapi lebih tentang mengembangkan kapasitas intelektual dan moral siswa. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan komitmen seumur hidup untuk belajar, pengembangan diri, dan pencarian kebenaran dan kebajikan. Kerendahan hati menurut Sokrates. Iya. Terus apa lagi? Yang ketiga tuh. Tujuh tadi siapa? Iya. Sudah. Ini kan juga hati. Aku masih kok. Apa? Yang itu, yang pengetahuan diri. Yang nomor 3. In sense. Ya ini lagi ya. In essence. Yang gue baca apa? Udah langsung bergerak. How to teach. Nah, baca. Baca lagi. Udah. Terus apa sih? Cuma Nah. Dan dalam filsafat pendidikan, metode untuk memahami pengetahuan diri melibatkan beberapa pendekatan reflektif dan analitis. Berikut adalah beberapa metode yang sering digunakan. Satu adalah refleksi pribadi. Pendidik atau individu dalam pendidikan secara aktif merenungkan pengalaman, keyakinan, nilai-nilai dan praktik mereka. Ini sering dilakukan melalui jurnal pribadi, diskusi dengan mentor, atau proses introspeksi terstruktur. 2. Dialog filosofis. Diskusi dengan rekan sejawat atau guru-guru tentang isu-isu filosofis dalam pendidikan membantu mengklarifikasi dan mengeksplorasi pandangan pribadi. Dialog ini seringkali memunculkan pertanyaan mendalam yang dapat memperluas pemahaman diri. Dan yang ketiga adalah studi kasus. Menggunakan studi kasus atau analisis situasi nyata dalam pendidikan dapat membantu individu memahami bagaimana prinsip dan nilai mereka diterapkan dalam praktik. Ini juga memungkinkan refleksi tentang bagaimana pengetahuan diri memengaruhi keputusan dalam konteks tertentu. Dan yang keempat adalah kritik diri dan evaluasi. Melibatkan penilaian diri secara kritis terhadap praktik pendidikan dan filosofi pribadi. Ini bisa termasuk feedback dari kolega, penilaian diri, dan evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam praktik pendidikan. Dan yang kelima ada pendidikan berbasis filsafat. Mengikuti kursus atau pelatihan yang fokus pada filsafat pendidikan untuk memahami berbagai perspektif filosofis dan bagaimana mereka memengaruhi pemahaman diri dalam konteks pendidikan. Metode-metode ini membantu individu dalam pendidikan untuk memperdalam pemahaman tentang diri mereka sendiri, nilai-nilai mereka, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh praktik pendidikan mereka. Filsafat moral. Filsafat moral, misalnya teori, etika, tokoh penting seperti Sokrates, atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat moral dalam cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai moral dan prinsip yang mengatur perilaku manusia. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang diungkapkan di balik baik atau buruk, benar atau salah, serta bagaimana kita seharusnya bertindak.
Seni bertanya dalam filsafat adalah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendalam dan kritis, yang mendorong pemikiran refleks atau spontan. Konsep-konsep kompleks ini berfungsi mengembangkan alat untuk mengatasi asumsi, klarifikasi ide, dan memperluas pemahaman. Nah, ini. Coba lagi coba. Nah, jadi Socrates tuh intinya tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tapi juga mengembangkan moral siswa itu lebih ke kaknya gitu. Moral, etika, ya sopan santun, kayak gitu. Banyak ya orang Socrates. Iya, banyak. Kehidupan, Tentang kehidupan. Jadi intinya apa? Socrates. Jadi itu intinya Socrates ini mengajarkan kita tentang tata cara sopan santun. Kan zaman dulu Sikap tuh, dan zaman dulu tuh moral. mungkin moral segala macam Kayak kan kurang sih kan zaman Ini. itu. Jadi Socrates ini memahami analisis gitu kan, walaupun bukan ditulisnya tapi dipikirkan ada. Dipikirkan dan diajarkan langsung kepada Muridnya. Muridnya, yang Siapa sama. muridnya? Plato. Plato. Jadi kalau Plato tidak belajar dengan Socrates tidak Bakal sampai ilmu Socrates ini. Iya, bisa jadi Sekarang kita tidak belajar juga. Ya, Tentang filsafat. siapa nih kalau ada Plato? Ada Plato, ada kayak siapa? Itu kalau di Plato ya. Kasih Plato, kasih Plato. Bekasi. Socrates. kita belajar. Sama. Ya itu. Yang bicara beda dari Socrates ini. Jadi kalau ya, sini ada metode Socrates yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dan menarik keluar asumsi dan ide yang mendasarinya. Guru melibatkan siswa dalam dialog, mendorong mereka untuk mempertanyakan dan menyempurnakan keyakinan mereka. Penerapan metode Socrates dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa langkah berikut: menyiapkan pertanyaan yang memadai, menciptakan lingkungan yang aman, menggunakan teknik mendengarkan yang aktif, mendorong diskusi dan kolaborasi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan mendorong kemandirian. Metode pembelajaran Socrates bukanlah dengan memberi penjelasan, melainkan dengan cara mengajukan pertanyaan, dengan cara menunjukkan kesalahan logika dari jawaban, serta dengan menanyakan lebih mendalam lagi tentang substansi, sehingga peserta didik terlatih untuk memperjelas idenya sendiri dan dapat mendefinisikan konsep-konsep. Kedua, ada cara mengajar Socrates. Para profesor Universitas Chicago yang mengandalkan murid Socrates saat ini menggunakan pembelajaran partisipatif dan diskusi dengan beberapa mahasiswa yang mereka panggil di beberapa kelas secara acak untuk mengeksplorasi konsep dan prinsip hukum yang sangat sulit. Dan yang ketiga ada penemuan terbimbing. Alih-alih memberikan jawaban secara langsung, Socrates pengajaran mendorong siswa untuk menemukan pengetahuan untuk diri mereka sendiri.
Guru bertindak sebagai fasilitator, membimbing siswa melalui pertanyaan dan diskusi yang bijaksana untuk membantu mereka sampai pada kesimpulan mereka. Metode penemuan terbimbing atau guided discovery adalah metode pembelajaran yang melibatkan proses mental siswa untuk mengasimilasi konsep atau prinsip dalam kegiatan belajar. Metode ini melibatkan interaksi antara siswa dan guru, di mana siswa mencari kesimpulan melalui pertanyaan yang diatur oleh guru. Berikut adalah beberapa kelebihan metode penemuan terbimbing. Membantu siswa meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua adalah pengetahuan yang diperoleh bersifat pribadi dan ampuh. Yang ketiga, membantu siswa memecahkan masalah. Yang keempat, membantu siswa memperkuat konsep diri. Dan kelima, mendorong siswa berpikir, intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Selanjutnya ada pendekatan dialektika. Nah, ini melibatkan siswa dalam penalaran dialektis, di mana mereka berdiskusi dan berdebat mengenai berbagai sudut pandang. Pendekatan ini membantu siswa memahami berbagai perspektif dan mengembangkan argumen serta kontra-argumen mereka. Jadi mereka disuruh berpendapat sendiri-sendiri gitu. Sendiri ya. Lalu ajaran Socrates menekankan pentingnya introspeksi diri. Nah, guru harus mendorong siswa untuk merenungkan keyakinan, nilai dan pengalaman mereka sendiri untuk memperoleh kesadaran dan pemahaman diri yang lebih dalam. Disuruh introspeksi diri. Jadi guru juga harus Introspeksi diri. Selain manusia pasti ada salah manusia, pasti ada perbaikan. Jadi kita sebagai manusia harus introspeksi diri. Ya, setiap hari harus introspeksi terus. jangan menyalahkan orang dan diri sendiri dulu. Nah, selanjutnya itu ada membangun kerendahan hati intelektual. Nah, di sini kita disuruh untuk mengajari siswa untuk mengenali batas pengetahuan mereka dan tetap terbuka terhadap ide dan perspektif baru. Ajaran Socrates ini mendorong sikap rendah hati secara intelektual dan pengejaran pembelajaran yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ajaran dari Socrates adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Jadi siswa itu difokuskan pada pengajaran tentang cara berpikir, bukan apa yang harus dipikirkan. Siswa didorong untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis informasi, serta mengembangkan kemampuan untuk bernalar secara logis dan membuat penilaian yang beralasan. Terus apa itu critical thinking skills? Critical thinking skills itu berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengevaluasi fakta dan informasi, tapi tetap objektif dan membuat keputusan yang tepat tentang cara melangkah maju. Terus bagaimana mengembangkan skill berpikir kritis? Itu ada 4. Yang pertama, kalau dikasih informasi itu jangan ditelan mentah-mentah, jangan diterima begitu saja informasi yang diberi orang. Jadi harus Seseorang juga yang mendengarkan itu harus Cari lebih banyak. cari informasi lebih dalam lagi, melihat lebih banyak lagi gitu. Dari berbagai sumber. Itu
kritis. Udah tuh. Psikologi. Terus selanjutnya itu dari Socrates tentang menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Jadi belajar itu harus diciptakan dulu lingkungan kelas untuk membuat siswa merasa aman, nyaman untuk berbicara, mengungkapkan ide, isi pikiran. Terus berani bicara lah. mereka tuh bisa bertanya tapi tanpa takut dihakimi, Disalahkan. maaf gitu. Saya diri. Ya, berani mengeluarkan pendapat. Sesuatu harus berani itu. Terus mendorong siswa itu juga dengan kata-kata yang ucapan yang penuh rasa hormat, dan juga guru harus mendengarkan siswa itu secara aktif. Jadi siswa itu didengarkan, diperhatikan. Jangan biayai deh. Terus selanjutnya itu ada penggunaan contoh dunia nyata. Menerapkan konsep-konsep filosofis dan pemikiran kritis pada situasi dunia nyata dan isu-isu kontemporer. Hal ini membantu siswa melihat relevansi pembelajaran mereka dan menerapkan pengetahuan mereka pada masalah-masalah praktis. Membantu siswa melihat relevansi yang mereka berikan pada masalah seperti apa? Apa deh? Masalah-masalah praktis itu seperti apa? Sangat praktis. 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 Praktis apa? Masalah praktis. Praktis tuh mudah. Mudah kan? Bahasa Indonesia itu Sipil. Simpel. Jadi masalah-masalah Bahasa praktis Masalah yang simpel lah, yang ringan-ringan terlalu berat. Iya. yang bisa dikerjakan atau dicari jalan keluar sendiri. Sesuaikan dengan baik-baik. Sudah. Oke, untuk ke apa nih? Sudah. Pertanyaan berkelanjutan. Pertanyaan berkelanjutan dalam filsafat merujuk pada isu-isu, tidak memiliki jawaban definitif atau terus diperdebatkan, seperti eksistensi Tuhan, makhluk hidup, dan konsep moralitas. Pertanyaan ini mengajak kita untuk terus mengulangi dan merelevikasikan berbagai perspektif tanpa mencapai konsensus akhir. Dan juga jaga agar dialog tetap dinamis dan berkelanjutan tentang siswa secara terus-menerus dengan pertanyaan baru, dengan menggabungkan jawaban mereka sebelumnya. Ya, yang ketiga, mendorong pembelajaran kolaboratif. Mendorong pembelajaran kolaboratif dalam filsafat berarti menciptakan lingkungan di mana individu berdiskusi dengan verifikasi dan saling menguji ide-ide mereka. Hal ini menggambarkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep filosofis dan membantu peserta belajar dalam satu sama lain meninggalkan keterampilan kritis dan analitatis. Dan yang terakhir, Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani kuno yang dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat Barat. Ia dikenal dengan metode dialogasinya yang dikenal sebagai metode Socrates, di mana ia mengajukan pertanyaan untuk mendorong pemikiran kritis dan membantu orang lain menemukan jawaban mereka sendiri.
Sokrates fokus pada etika dan kebijakan. Percayalah bahwa pengetahuan adalah kunci untuk kehidupan yang baik. Ia tidak menulis karya-karya, tapi ia ajarkan kepada banyak yang diketahui melalui tulisan muridnya, yaitu bernama Plato. Jadi Plato itu adalah seorang murid dari Sokrates. Jadi dia kayak mencari jawaban dari berbagai sudut pandang banyak orang gitu ya. Iya. Jadi jawabannya itu tidak pasti. Tidak pasti. Dan dijawab secara spontan. Jadi Plato itu juga penasaran gitu kan. Jadi Dia belajar dari murid Sokrates. berguru dia. Sebenarnya kalau untuk penjawaban spontan itu perlunya di saat waktu apa? Kan di Debat dan itu Debat. pas pembelajaran. Nah, bisa jadi pas kita lagi diskusi tanya jawab sama dosen dan masih banyak lagi. Jadi kita harus menguasai materi juga Jadi berpikir itu adalah berpikir secara logika, cepat, sistematis dan masuk di akal halayak umum. Seperti warga gitu masyarakat juga membahas tentang apa royong itu kan kegiatan masyarakat berarti ya berarti Apa lagi? Udah habis. Apa sih sebetulnya Sokrates? Sokrates Sebelum Sokrates ada Aristoteles. Aristoteles itu siapa? Bisa Pak juga. masyarakat juga kan Ya, Boleh geser ke sini. Ibu ada dulu. Iya. Ada iklan. masih Lagi pertanyaan. Sudah pertanyaan tentang Sokrates Nemo. Jadi kalau yang paling berat Tadi tuh Aristoteles itu siapa? Ada yang tahu nggak? belum tahu. Aristoteles itu guru dari Alexander Agung. Siapa lagi? Apa lagi tuh deh? Belum turun kayaknya ilmu nih. Alexander Agung tuh
Dimulai dari Plato tadi. Plato. 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 Oh, ini muter-muter gitu ya? Ini bukan. Jadi Aristoteles itu murid Plato. Aristoteles tuh murid Plato. Berarti Plato Plato baca itu pas berguru pula dengan Socrates nih. pas atau Aristoteles Jadi- jadi murid Plato itu Juga Aristoteles itu di kampung ini di kampung ini Socrates di Athena. Athena. Adanya kampung ya. Sama daerah. Sama daerah di daerah di Oh, ini. Aristoteles itu belajar sama Plato selama 20 tahun. Kira-kira kalau 20 tahun itu kita Tiga Iya. Ngomongnya 20 tahun. Tak bosan dia ya? Pada saat umur 17 tahun nih, pada saat Iya. 17 tahun siapa namanya? Aristoteles Aristoteles belajar sama Plato. Padahal itu masa-masanya sudah Mungkin 17 tahun. masa-masanya main. 17 tahun, 27 tahun. Masa muda, masa sudah tahu mikir filsafat itu udah tahu harus mikir apa. Apa? Iya. Pemikiran filsafat Socrates bertujuan untuk mengenali manusia dengan pemahaman alam semesta melalui teori. Jadi Socrates itu bukan saja tentang moral-moral, etika. Ternyata Socrates ini juga memahami alam semesta melalui teori-teorinya. Ternyata pemikiran Socrates ini menyebar luas, bukan tentang saja etika, moral, dan kesopanan, tetapi juga mempelajari tentang alam semesta. Alam semesta itu masuk. Alam semesta yang dimaksud adalah seperti bumi, bintang, planet-planet. Tapi Plato yang Plato itu dia mengubah filsafat alam itu jadi filsafat manusia. Oh, jadi perubahannya dari Nah, planet. dari Plato itu. Jadi Plato ini siapa? Jadi ini siapa? So Plato sebenarnya misterius. Plato itu yang pastinya seorang filsuf juga lah ya. Oh, mesti. Sekarang itu Iya, betul. Saya nggak tahu. Kalau sebelum Masehi dan Tuhan nanti terus yang enggak itu di sana lah di depan ada di depan. bahasa apa Pak dosen? Bahas tentang para filsuf-filsuf dari Yunani Yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Aristoteles. Bingung gitu teman. Udah selesai. Aja. Gunain kamera belakang. Apa kamu diusir? Apa kamu diusir? Iya. Ada iklan guys. Tapo. Mau masuk dan? Kamu berapa menit? Hidup cuy, apa? Halo guys, sekian. Halo. Lagi ngapain kak? Lagi mensurvei kegiatan dosen hari ini. Gimana sih caranya mereka itu berdiskusi gitu loh? Inilah Pak dosen. Kami lagi diskusi filsafat.
Ya, pegang. Halo guys, welcome to back channel. Ini dia Pak dosen AA Surya. Video komedi, cok. Tidak apa-apa. See you next time. Udah selesai ya, Kak? Udah. Oh. Jadi kita di sini mau ganggu kalian. Cepet banget kakak ini kelompoknya. Masalahnya masih lama ya? Iya. Emang kalian nggak mau pulang? Iya. Emang kau nggak mau pulang? Ini udah sengaja itu ini. Iya, coy. Iya. Apa lagi yang kamu bahas? Sokrates itu ada gagasan utama Sokrates itu yaitu gagasan utamanya tidak ada orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja. Jadi kejahatan adalah hasil dari ketidaktahuan, bukan kayak mana aja tidak tahu. Nggak tahu. Iya, tidak sengaja. Jadi melakukan suatu tindakan kejahatan itu menurut gagasan utama Sokrates. Jika orang tahu apa yang benar untuk dilakukan, mereka akan melakukannya. Kita selalu memilih apa yang kita anggap terbaik atau baik untuk kita. Jadi itulah gagasan utama Sokrates. Tujuan Sokrates dari siapa? Untuk Memahami tentang kehidupan manusia. bukan tujuan Sokrates belajar, tapi mempelajari, mempelajari dan menyebarluaskan. Kan Sokrates itu bukan satu cabang untuk sopan santun, etika, moral, itu bukan juga. Ternyata banyak juga cabang-cabang Sokrates ini, yaitu tentang alam, tentang semesta, tumbuhan dan lain-lain. Semuanya dipikirin. Nah, filsafat manusia menurut Sokrates, manusia memiliki jiwa yang melekat pada dirinya dan tetap hidup setelah tubuhnya mati. Itu percayaan filsafat manusia, yaitu tentang dari Sokrates. Karena jiwa tidak dapat mati, ia percaya bahwa jiwa telah mempelajari banyak hal selama keberadaannya yang mereka bawa ke dalam tubuh yang mereka huni. Itu pendapat Sokrates. Jadi dia mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. ya. Dia percaya Tuhan berarti ya. Percaya sama Tuhan nggak tuh? Kalau di sini saya tidak Dapat saya juga tahu. Wih, kacau. Sakit. Udah. Makasih. Sakitnya Cak. Pak ngomongnya coba. Wah, mana sih Pak? Bisa ngomongnya coba. Tapi itu tidak mencerminkan etika moral dan tidak bagus. Itu nanti dikat. Enggak. Jadi Pak masa tadi coba kata cok itu. Pak, kami diganggu, Pak. Kelompok penting gue. Iya, Namanya Ijati. Ijat, Pak, sama Ijat. Sama kelompok itu dan Jack. Jack. Ijat, Ijat, Jack. Ijat, Jack. Ijat. Jul.
buat tentang kata-kata bijak tentang quotes. Oh, apa tuh? Coba bang, kasih paham bang Ade. Quotes-nya dong, Bang. Quotes-nya bang, kita sudah dapat bang. Kan dia bukan teman. Ada di kelas teman. Nah, Socrates juga mempelajari diri menurut dia. Socrates percaya bahwa diri ada dalam dua bagian. Nah, itu Socrates katanya diri itu ada dua bagian dalam dua bagian. Tubuh dan jiwa saling melekat. Itu dua bagiannya. Ada di pada Ya. Sehingga kedua bagian dari diri kita hadir di dalam alam fisik. Namun ketika kita meninggal, tubuh kita tetap berada di alam fisik, sementara jiwa kita pergi ke alam ideal. Sehingga jiwa kita abadi. Itu menurut Socrates. Kalian mau nggak sekali jadi warpaper ya? Kamu ini thumbnailnya mau ya thumbnail? Mau apa nih? Kamu ini thumbnail mana? Apa bang? Kue di quotes-nya itu kan nggak paham bahasa kalian. Apa ya? Apa sih? Pandai juga Socrates ini membuat kata bijak dalam quotes itu itulah orang yang seorang filsuf ya. Filsuf membahas tentang Kasih lo contoh. kehidupan. Contohnya ini. Nah, apa tuh? Kesedihan membuat akal terpana dan tidak berdaya. Jika Anda tertimpa kesedihan, terima dia dengan teguh hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar. gue. Siap-siap kalau Tepuk kaki. Nah, ternyata Socrates ada juga misinya. Socrates memulai melihat dirinya sebagai orang yang memiliki misi dan dewa. Nah, ternyata Socrates itu percaya ada dewa. Untuk membagi kebijakannya, untuk menunjukkan kepada orang lain keterbatasan pemahaman mereka. Socrates tidak lagi mencari pencerahannya diri, tetapi berusaha menunjukkan kepada orang lain keterbatasan pengetahuan manusia. Itulah misi Socrates. kesimpulannya Socrates sebagai caranya mempelajari filsafat. Nah, jadi kesimpulan itu dari Socrates nih Mempelajari banyak hal. ya tidak selalu terpaku pada ilmu pengetahuan, tapi lebih ke Kepribadian. pandangan moral, ya. Etika, alam, nilai-nilai kehidupan. Dan sudut pandang dari semua orang itu. Guys. Itu udah ngerti? Paham enggak, Dek? Paham? Paham? Ada paham? Paham. Kamu udah penasaran aku dengan kematian Socrates? Apa? Kematian Socrates. Penasaran nggak? Dia tahun berapa tuh? Dia bahas Socrates itu mati dihukum mati. Dihukum mati? Ya, diracun nih. Oleh dokter. Terus Socrates itu sangat dibenci di Athena di Yunani. Oh, karena mengembangkan ini ya teorinya. Dia Apa tuh karena ada kayak terutama ada saat itu mengembangkan ilmu pengetahuan filosofi. Terus dia tuh bicara dengan orang-orang tuh orang-orang tuh seperti orang bodoh buat orang-orang bodoh. Jadi Socrates itu merasa yang pintar. Bagus. apa mereka yang merasa menjadi bodoh gitu karena Mau diajari nah. Tidak
Sokrates ini mungkin berbicara di depan orang yang tidak seperti Plato. Ya, Ya, yang tidak ya. bijak gitu Nah, lah sih. ada. Ya, jadi dia tidak memahami. Jadi banyak orang yang benci dengan Sokrates nih. Hmm. Oke. Karena mereka merasa dibodohi gitu. Ya mungkin orang merasa karena dia bicara dengan orang merasa bicara dengan Sokrates itu seperti orang dia seperti orang Bodoh. dungu atau Iya. apa. Ya. Kalau dia ngomong sama lebih dulu nih, Dunguan. dungu. Oke. Tempat mati hijau. Ya. Udah? Bacot begitu. Senangnya dalam hati. Baiklah segitu. Lah. Ayo deh. Ya. Ya. Ngomong weh. Kami dari kelompok 4 mengucapkan mohon sabar ya Ramadan. A few moments later. Ya sudah itu. Jadi kita teman-teman pembahasan dari tentang Sokrates. Siapa itu Sokrates? Ada di mana dia pelajarannya? Apa yang dia pelajari? Apa yang dia pelajari? Filosofi Sokrates. Bagaimana dia menyebarkan ilmu? Ya. Wah, ini aku nih kacau nih. Siap. Kirain ngomong tadi ya, Jay. Nah, lama-lama. A few moments later. Sekian. Presentasi diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami mohon maaf. Karena kami juga belajar teman-teman. Ya. Ya. Dari pelajaran kita mengetahui apa yang kita salah dari kita, dan kalau tidak belajar kita akan merasa benar. Oke, sekian dari kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. Banyak makan bangunan lu. Oh, udah bisa. Kenapa ya ada? Ini dulu deh. Kita ke video lagi. Ternyata tentang Pinjam HP ya. Oke. Nampak ayo. Sini. Sini. Di Dalam coba. Udah video deh. tengok. Sudah. A few moments later. Ikat saja ya. ikat ini. Ikat sudah lah. Udah jadi lah. Iya. Toleransi. Iya. Nih. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Pagi, luar biasa tetap sangat buah. Mana gini mana? Ya. Bismillah. Kita ke video ini. Oke, siapa lagi yang ngomong? Di sini saya akan membuat Sokrates. Nah, terus topik liburannya gitu kayak siapa? Apa sih Sokrates tuh nanti? Baru aku jawab. Kalian ada ngomong nggak Sokrates itu siapa apa-apa? Ya, nanti ya.